Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Maria yang dikandung tanpa noda dosa atau Immaculate Conception. Seperti halnya keibuan ilahi dan keperawanan abadi, dinyatakan sebagai bagian dari doktrin kristologis, yang dinyatakan dalam sebuah dogma yang independen oleh Paus Pius ke-9 melalui Konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus pada 8 Desember 1854. Pada tanggal 8 Desember 1854, Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma perawan Maria dikandung tanpa noda, menyatakan inspirasi Roh Kudus untuk kemuliaan Allah Tritunggal, untuk penghormatan kepada Bunda Perawan Maria, untuk meninggikan iman Katolik dan kelanjutan agama Katolik. Dengan kuasa dari Kristus Yesus Tuhan kita dan Rasul Petrus dan Paulus, dan dengan kuasa kami sendiri, kami menyatakan, mengumumkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal, adalah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Konstitusi apostolik ini sebenarnya menekankan kemuliaan dan kekudusan yang diperlukan untuk menjadi Bunda Allah. Privilege dikandung tanpa dosa ini adalah sumber dan dasar bagi semua kekudusan Maria sebagai Bunda Allah. Lebih khususnya, dogma dikandung tanpa dosa mau menyatakan bahwa Perawan Maria yang paling terberkati sejak saat pertama ia dikandung oleh kasih karunia yang luar biasa dan hak istimewa dari Allah yang Maha Kuasa, dan mengingat jasa Yesus Kristus telah dijaga dan bebas dari setiap noda dosa asal. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani bab 7 ayat 26 berbunyi, imam besar seperti itulah yang kita butuhkan, yaitu imam besar yang kudus, tidak bercela, murni, dipisahkan dari orang-orang berdosa, dan ditinggikan melebihi tingkat-tingkat surgawi. Yesus yang adalah kudus tanpa cacat dosa tidak mungkin dilahirkan oleh seorang yang berdosa. Dogma ini menyatakan bahwa dari awalnya Maria adalah suci dalam persatuan yang tetap dengan rahmat pengudusan dari Roh Kudus. Bunda Maria yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Kristus haruslah seorang yang tidak berdosa. Dalam kitab Keluaran bab 25 sampai dengan 31, kita melihat bagaimana Allah sangat spesifik meminta Nabi Musa dalam membangun kemah suci dan tabut perjanjian. Dari ukuran bangunan, warna, bahan, dekor, pakaian imamnya dan teratur dan ditunjuk oleh Allah. Hanya Imam Harun yang boleh memasuki tempat Maha Kudus itu, dan ia pun harus disucikan sebelum mempersembahkan korban di kemah suci. Jika ia berdosa, maka ia akan meninggal seketika pada saat ia menjalankan tugasnya di kemah itu. Demikianlah Allah sangat mementingkan kekudusan kemah dan tabut suci itu, di mana di dalamnya terdapat 2 loh batu 10 perintah Allah, tongkat Musa, roti mana. Demikian juga perhatian Allah kepada kekudusan Bunda Maria yang adalah tabut perjanjian baru, yang di dalamnya terkandung putranya sendiri. Karena di dalamnya terkandung putranya sendiri yang adalah
Sang Roti Hidup, Sang Sabda yang menjadi manusia, Sang Imam Agung yang tertinggi, Bunda Maria, Sang Tabut Perjanjian Baru, haruslah kudus dan tidak mungkin berdosa, karena Allah sendiri masuk dan tinggal di dalam rahimnya. Itulah sebabnya Bunda Maria dibebaskan dari noda dosa oleh Allah. Sahabat Ruang PC, dogma Maria dikandung tanpa noda dosa asal atau Ineffabilis Deus atau The Immaculate Conception adalah pengajaran yang berdasarkan atas kebijaksanaan Allah yang tidak terselami, yang membebaskan Bunda Maria dari dosa asal, sebab ia telah dipilih Allah sejak semula untuk menjadi ibu putranya Yesus Kristus. Gereja mengajak kita untuk meneladani kekudusan Bunda Maria, supaya kita selalu berjuang hidup kudus dan mengandalkan rahmat Allah yang menyatakan kerahimannya yang tidak terbatas dengan menguduskan Bunda Maria sebagai Ibu Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.